Di tangan saya ini sudah ada dua action cam murah, yang satu pernah viral di beberapa tahun lalu dan yang satu viral akhir-akhir ini. Ini adalah Akaso V50X dan juga ATM40R. So, bisakah kamu menebak mana yang dari Akaso V50X dan mana yang dari ATM40R? Jika kamu pernah punya salah satu dari dua kamera ini, kamu pasti bisa dengan mudah menebaknya. Karena dari keduanya ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Yang satu tonal warnanya rendah dan yang satu lebih tinggi. Dan jika kamu belum pernah memiliki salah satu dari kedua kamera ini, menurutmu mana yang hasil gambarnya lebih kamu sukai? Baik dari saturasi warna, kecerahan, dynamic range, hingga penggunaan tonal warnanya yang sangat jauh berbeda. Kedua action cam ini sebenarnya memiliki harga yang sedikit berbeda. ATM40R 800 ribuan untuk versi yang non touchscreen dan 1 jutaan untuk versi yang sudah touchscreen. Sedangkan Akaso V50X memiliki harga yang sedikit lebih mahal, yaitu di kisaran harga 1,5 jutaan. Namun karena Akaso V50X adalah action cam lama, maka saat ini sudah banyak yang jual unit bekasnya. Dan harga bekasnya sendiri memang di kisaran harga 800 hingga 1 jutaan juga, tergantung kondisi dan penjualnya. Daripada kamu kebingungan lebih lama, berikut ini saya tampilkan yang mana dari Akaso V50X dan yang mana dari ATM40R. ATM40R tone warnanya lebih rendah, meski sebenarnya exposure-nya sedikit lebih tinggi daripada Akaso. Bisa dilihat dari cahaya matahari yang kadang terlihat overexposure. Namun tonal warnanya sedikit lebih rendah dari Akaso bisa diperlihatkan di warna daun yang terlihat lebih gelap. Sedangkan Akaso memiliki kontras yang sedikit lebih rendah dan tonal warnanya yang lebih tinggi. Selain itu, dynamic range-nya lebih terjaga. Hal tersebut bisa dilihat dari highlight yang bisa lebih terkontrol jika kita bandingkan dengan ATM40R. Karena kontras dan saturasi warnanya yang lebih rendah, saya kira Akaso lebih mudah untuk di color grading ketimbang di ATM40R. Tapi jika kamu suka warna yang sudah jadi, di ATM40R warnanya lebih matang. Meskipun kalau soal warna itu kembali ke selera masing-masing ya. Selain itu, Akaso menggunakan format MOV atau MOV yang biasanya bisa menghasilkan detail yang lebih baik dibandingkan MP4 yang ada di ATM40R. Namun nantinya ukuran file dari Akaso V50X akan jauh lebih besar daripada ATM40R. Dan seperti biasa, pengetesan pertama kita tes stabilitasnya. Dan ini dia hasil pengetesannya. Kedua kamera ini sebenarnya memiliki kestabilan yang cukup baik. Lihat, gambar jadi tidak terlalu gempa bumi atau bergetar hebat. Untuk ukuran harga 1 jutaan ini sudah harus dibilang bagus. Karena di kelas harga 1 jutaan itu banyak sekali kamera yang stabilitasnya hancur. Jadi, jangan kamu samakan dengan kamera seperti DJI atau GoPro yang harga barunya selalu di atas 5 jutaan. Karena sudah jelas dari harganya juga sudah sangat jauh berbeda. Harganya bisa 5 kali lipat bahkan lebih. Dan ketika kita perhatikan dengan detail untuk kestabilan di antara kedua kamera ini, Akaso V50X menang atas ATM40R. Jika hanya untuk ngevlog santai sambil jalan kaki di jalan yang rata, kedua kamera ini masih cukup bisa diandalkan. Tapi jika dibawa lari atau bahkan di jalan terjal, maka jitter langsung terlihat di keduanya. Contohnya ketika saya bawa turun naik tangga seperti ini, getaran barulah terlihat dengan jelas. Jika kita bicara vlogging, tentu kita juga harus memperhatikan kualitas mikrofonnya. Kedua kamera ini memiliki mic eksternalnya masing-masing. Akaso V50X masih menggunakan mic kabel, sedangkan di ATM40R sudah menggunakan mic wireless. Namun sayangnya kedua kamera ini tidak support mic eksternal pihak ketiga. Tapi karena di sini saya lupa bawa mic eksternalnya, maka kita lihat seperti apa kualitas mic internalnya jika kita andalkan untuk vlogging. Ini dia hasil pengetesannya. Dan ini dia hasil untuk Akaso V50X dibandingkan dengan ATM40R ketika saya simulasikan untuk vlogging. Hasilnya seperti ini. Kamu bisa dengarkan kualitas suaranya seperti ini untuk
keduanya ini tidak menggunakan mic eksternal, jadi hanya mengandalkan mic internalnya saja, dan kemudian ini di pinggir sungai juga. Jadi kamu bisa dengarkan apakah noise dari suara air bisa masuk atau tidak. Hasilnya seperti ini. Kamu juga bisa nilai kestabilannya jika digunakan untuk vlogging. Apakah menurutmu ini sudah stabil atau tidak? Untuk kualitas mikrofonnya, ATM40R noise cancellingnya terlalu agresif menurut saya. Sehingga suara kita pun jadi ikut tenggelam. Kamu bisa dengarkan sekali lagi di sini. Coba bandingkan keduanya ini. Dan ini dia hasil untuk Akaso V50X dibandingkan dengan ATM40R. So, selanjutnya mari kita coba kedua kamera ini ketika di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia hasil pengetesannya. Di area tricky seperti jalan pegunungan, kamera dituntut untuk punya dynamic range yang baik. Highlight dan shadow harus ditampilkan secara bersamaan secara merata, agar objek bisa ditampilkan dengan baik di gambar. Dan sayangnya, keduanya terkadang kesulitan untuk mengkontrol highlight, yang membuatnya kadang terlihat overexposure. Keduanya mencoba mempertahankan detail pada shadow, akhirnya membuat highlight jadi terlalu tinggi. Kamu bisa perhatikan di sini. Akaso bisa sedikit lebih baik, tapi hanya sedikit saja. Detail pada shadow bisa lebih terlihat, dan highlight tidak terlalu wash out atau clipping. Kalau untuk getaran, keduanya hampir sama, karena kalau di atas motor, kamera tidak akan dituntut untuk meredam gerakan yang ekstrim. So, kalau untuk motovlog, keduanya saya rasa aman, terlebih ketika kameranya kita simpan di dada atau di helm. Saya tidak menyarankan untuk kamera-kamera entry level seperti ini untuk digunakan atau dipasang di stang motor, karena biasanya getaran akan menjadi semakin terasa. Dan inilah ketika kedua kamera ini saya gunakan di malam hari atau di kondisi low light. Ini dia. Nah, dan seperti inilah ketika saya gunakan di kondisi low light atau di malam hari. Tapi ini masih di tempat yang cukup terang karena lampu di belakang saya masih dinyalakan. Ini lihat ya di belakang. So, mari kita coba matikan lampunya. Dan seperti ini. Ketika hanya mengenalkan lampu atau penerangan dari cahaya TV ya, lihat di belakang saya. So, mari kita coba keluar ruangan atau di outdoor. Seperti apa hasilnya ketika di kondisi yang lebih gelap lagi. Jadi ini stabilitasnya masih aktif juga ya. Saya tidak matikan stabilitasnya. Nah, ini di kondisi yang lebih gelap seperti ini hasilnya. Apakah wajah saya masih kelihatan? Silahkan kamu lihat, silahkan kamu nilai. Dan ini ketika di tempat yang agak remang nih. Sejujurnya, keduanya ini tidak saya rekomendasikan untuk digunakan di malam hari. Tapi di sini saya akan coba untuk memaksimalkan daya tangkap cahayanya dengan menurunkan frame rate atau FPS-nya dan kemudian mematikan AIS-nya. Dan ini dia hasil pengetesannya. Dan seperti ini hasilnya ketika AIS di kedua kamera ini saya matikan, kemudian FPS-nya pun saya turunkan di 30 fps. Kita lihat hasilnya seperti apa di kondisi low light. Ini dia hasilnya ketika lampu sudah saya matikan. Perlu diketahui ketika FPS-nya rendah, maka minimal shutter speed dari sebuah kamera akan ikut turun juga. Jika misalkan FPS-nya di 30, maka minimal shutter speed-nya akan di 1/30. Jika FPS-nya di 60, maka minimal shutter speed-nya akan di 1/60. Semakin kecil angka shutter speed, maka kamera akan bisa lebih banyak menyerap cahaya. Prinsipnya seperti itu di DSLR, di mirrorless, dan di semua kamera ya. So, seperti ini hasilnya jika FPS-nya dibuat rendah agar dapat shutter speed yang lebih rendah lagi untuk bisa lebih menangkap cahaya, lebih banyak menangkap cahaya. Seperti ini hasilnya di luar ruangan nih. Kamu bisa lihat apakah ada perbedaan dengan yang tadi ketika di 60 fps. Hasilnya seperti ini. Tapi perlu diingat juga ketika AIS dimatikan dan shutter speed-nya rendah atau FPS-nya rendah, maka akan
jadi semakin terlihat patah-patah. Kamu bisa lihat sekarang gambarnya jadi terlihat lebih terang, namun dengan konsekuensi gambar akan terlihat jadi bergetar dan juga distorsi atau lengkungan pada objek akan menjadi semakin terlihat. Dan ternyata ATM40R bisa menang jika di kondisi low light dibandingkan dengan Akaso V50X. Meski perbedaannya hanya sedikit saja, kamu bisa perhatikan di bagian tembok ini di mana di Akaso gambar sudah terlihat sangat kasar atau noise. Sedangkan di ATM40R di bagian tembok dan wajah saya terlihat sedikit lebih bersih dan halus. Selanjutnya, mari kita lihat keduanya ini ketika digunakan motoran di malam hari dan apakah stabilitasnya masih bisa berjalan baik ketika di kondisi low light. Dan kita nanti juga lihat ketika ACE-nya kita matikan dan FPS-nya kita turunkan, hasilnya akan seperti apa. Dan ini dia hasil pengetesannya. Sama ya seperti ketika digunakan untuk vlogging, saya rasa untuk motovlog kedua action cam ini tidak saya rekomendasikan. Hasilnya noise dan gelap juga. Tingkat kecerahannya hampir sama, yang membedakan di Akaso warnanya cenderung lebih warm, sedangkan di ATM40R lebih cold. Dan keduanya ini white balance-nya saya set up di auto agar kita bisa menilai seperti apa sistem softwarenya bekerja di masing-masing kamera. Untuk lebar layarnya di Akaso sedikit lebih lebar, sehingga lebar jalan bisa terlihat lebih luas. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana hasilnya ketika ACE dari kedua kamera ini kita matikan dan kita turunkan frame rate-nya ke 30 fps untuk mendapatkan tangkapan cahaya yang lebih banyak. Dan seperti ini hasil pengetesannya. Setelah FPS diturunkan dan ACE dimatikan, gambar jadi lebih terang. Selain itu, lebar layar pun jadi lebih luas. Sama dengan ketika digunakan saat vlog tadi, Akaso terlihat sangat noise. Bisa dilihat dari gambar yang cukup terlihat kasar, terlebih di bagian-bagian yang terang atau pada lampu penerangan jalan ini. Sementara di ATM40R, gambar terlihat sedikit lebih bersih dan terlihat lebih halus. Kalau untuk motovlog seperti ini, saya kembalikan lagi ke kamu. Apakah menurutmu ini sudah layak digunakan untuk motoran di malam hari atau tidak? Terlebih ketika ACE-nya kita matikan dan FPS-nya kita turunkan. Karena harus kita ingat juga ketika ACE kita matikan tentunya gambar akan jadi bergoncang. Sementara untuk di video ini gambar masih terlihat aman karena memang jalannya bagus. Kalau di jalan bergelombang atau jalan rusak mungkin akan beda lagi ceritanya. Tapi kalau kamu mau, kamu juga bisa menggunakan software editing untuk memperbaiki stabilitas dari hasil video kedua kamera ini, seperti misalnya menggunakan CapCut. Dan selanjutnya mari kita lihat fitur-fiturnya ada apa saja. Ini dia. Fitur dari kedua action cam ini hampir sama, ada time-lapse, slow-mo, bisa digunakan untuk webcam, dan lain-lain. Dan menariknya, Akaso punya port khusus yaitu micro HDMI jika kita ingin menggunakannya untuk live streaming atau rekaman multi kamera. Tapi bukan berarti di ATM40R tidak bisa untuk live streaming ya. Akaso hanya punya port khusus saja. Ketika digunakan untuk slow motion atau slow-mo, ATM40R dia bisa menang karena slow-mo-nya bisa diperlambat hingga 4 kali di 1080p, sementara Akaso hanya sampai 2 kali saja. Selebihnya untuk fiturnya sama saja, seperti misalnya harus pakai case waterproof untuk dibawa main air dan lain sebagainya. Oh ya, sebelum saya lupa, sedikit tambahan untuk ATM40R, dia menggunakan baterai berjenis PG1050 yang juga digunakan di SJ-Cam dan juga Eken. Sehingga ini akan lebih memudahkan kita untuk mencari baterai cadangannya. Sementara untuk Akaso sepertinya menggunakan baterai khusus untuk merek mereka sendiri. So, kesimpulannya bagaimana? Secara overall menurut saya Akaso V50X sedikit di atas ATM40R baik dari segi kualitas videonya dan juga stabilitasnya. Namun khusus untuk vlogging ATM40R memiliki layar depan. Maka ATM40R bisa lebih diandalkan dibanding Akaso V50X jika untuk vlogging. Selain itu harganya lebih murah. Untuk yang touchscreen saja harganya masih lebih murah dari Akaso V50X, yaitu di kisaran 1 jutaan pas.
Kalau mau yang lebih murah lagi, kita bisa ambil yang versi non-touchscreen, yaitu di kisaran harga 800 ribuan. Sementara Akaso V50X saat ini dijual di kisaran 1,5 jutaan. Jadi, saya kembalikan lagi ke kamu. Apakah kamu mau ambil yang kualitas gambarnya sedikit lebih baik, tapi harganya lebih mahal? Atau mau sedikit berkompromi dengan kualitas gambarnya agar dapat harga yang lebih murah? Karena perbedaannya itu sangat tipis sekali menurut saya. So, itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri. Bye.